Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga pagi hari ini kalian tetap cerah, ceria, dan tetap semangat dalam menerima pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mengawali pembelajaran kita pada pembelajaran keempat dan kelima, subtema 1 pada tema 2 kita pagi hari ini. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya Allah senantiasa memberikan kita kelancaran, kemudahan dalam menerima pembelajaran kita pada pagi hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah dengan membaca teks dalam buku, siswa dapat menjelaskan informasi terkait pertanyaan apa, di mana, dan bagaimana. 2. Dengan menyimak penjelasan guru dan membaca informasi, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dalam bidang jasa. 3. Dengan melakukan presentasi, siswa dapat menyajikan satu produk unggulan dari daerah setempat dan mempresentasikan jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat setempat. 4. Dengan melakukan presentasi, siswa dapat menceritakan pengalamannya atas pelaksanaan pengambilan keputusan dalam pemilihan ketua RT, ketua RW, atau kepala desa sebagai wujud tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Sudah, sekarang kalian buka buku tema kalian halaman 37. Melihat jejak Merapi di Kali Adem. Kali Adem terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Dahulu tempat ini terkenal sebagai lokasi perkemahan yang asri. Fasilitas di areal wisata Kali Adem dahulu cukup komplit. Ada pendopo, gedung pertemuan, kios-kios, warung, gardu pandang, lapangan untuk perkemahan, toilet, dan sebagainya. Akan tetapi setelah Merapi meletus pada bulan Juni 2006, sebagian besar fasilitas itu lenyap terkubur lahar. Saat ini, wisata Kali Adem sudah berubah nama menjadi Lavatur Kali Adem. Sebagian besar pemandangan Kali Adem berupa hamparan pasir dan batuan bekas lahar. Di sana ada bunker atau ruang lindung darurat. Bunker ini dibangun untuk tempat berlindung jika tiba-tiba Gunung Merapi menyemburkan awan panas. Di dalam bunker ini ada kamar mandi, tabung oksigen, masker, listrik, dan perlengkapan lainnya. Pintu 2 lapis terbuat dari lempengan besi setebal 3 cm. Nah, sudah. Sekarang kalian buka buku kalian halaman 38. Dari bacaan melihat jejak Merapi di Kali Adem, kamu mengetahui salah satu lagi jenis usaha, yaitu usaha pariwisata. Di mana kamu tinggal? Apakah di daerah tempat tinggalmu ada jenis usaha pariwisata? Bagaimana pengaruh adanya usaha pariwisata bagi kehidupan masyarakat? Kalian ceritakan tentang pariwisata yang ada di daerah kamu. Sudah? Selanjutnya adalah jenis usaha bidang jasa. Jenis usaha pariwisata merupakan usaha di bidang jasa. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Contoh usaha jasa selain pariwisata antara lain perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, dan hukum. Sektor jasa di Indonesia, terutama pariwisata, berkembang pesat. Pesatnya jasa pariwisata didukung potensi panorama alam Indonesia yang elok. Sektor pariwisata di Indonesia juga menonjolkan aspek budaya. Contoh objek wisata alam adalah danau, pantai, bukit, pegunungan, gunung, suaka alam, serta flora dan fauna.
Contoh objek wisata budaya adalah kesenian daerah, upacara adat, keraton, dan candi. Berkembangnya sektor pariwisata menumbuhkan usaha-usaha penunjang jasa pariwisata. Usaha-usaha di bidang jasa pariwisata antara lain sebagai berikut. 1. Pengolahan jasa penginapan misalnya hotel, motel, wisma, dan losmen. 2. Usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir. 3. Penyediaan jasa pemandu wisata. 4. Penyediaan jasa pariwisata dan transportasi. Salah satu jenis usaha yang banyak kita lihat adalah berjualan. Mulai dari penjual buah, makanan, barang-barang keperluan sehari-hari hingga para penjual kendaraan bermotor. Dari jenis usaha ini, para pedagang dapat memperoleh penghasilan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, ini contohnya, gambar ilustrasinya. Sudah? Bernafas membutuhkan kekuatan otot. Bernafas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Kegiatan bernafas membutuhkan kekuatan otot. Otot pernafasan utama adalah diafragma. Diafragma dapat di dalam tubuh di bagian bawah rongga dada. Diafragma berbentuk seperti kubah. Saat kita menghirup udara, diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar. Saat itu paru-paru membesar untuk dapat menampung udara yang kita hirup. Saat kita menghirup udara, otot-otot tulang rusuk mengangkat tulang. Rusuk kita mengangkat tulang rusuk kita sehingga paru-paru membesar. Sebaliknya, saat membuang nafas, otot diafragma akan relaksasi dan otot tulang rusuk mengendur. Paru-paru mengkerut lagi ke ukurannya yang lebih kecil dan mengembuskan udara pengap berisi karbon dioksida. Nah, sudah? Kemarin kita sudah bicara tentang ciri-ciri lagu pada tangga nada minor, diatonis minor. Nah, tangga nada diatonis minor memiliki interval jarak atau jarak nada 1, setengah, 1, 1 setengah, 1, dan 1. Tangga nada diatonis minor ada bermacam-macam. Salah satunya tangga nada diatonis minor harmonis. Tangga nada diatonis minor harmonis adalah tangga nada diatonis minor dengan nada ketujuh dinaikkan setengah. Perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis minor harmonis berikut. Kalian buka buku kalian halaman 43. Di situ ada ciri-ciri tangga nada diatonis minor. 1. Lagu bersifat sedih. 2. Lagu kurang bersemangat. 3. Melodi lagu biasanya diawali dan diakhiri nada ke-6. Namun tidak menutup kemungkinan diawali nada 3 dan diakhiri nada 6. Nah, usai sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.